كلام قديم لا يمل سماؤه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر غروبي ونور به وقلبي ومقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وانس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الذنب وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrillahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Terus wa in kullun terus Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Banyak yang menafsirkan Yasin, namun diantaranya adalah panggilan atau nama dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yasin, wahai Muhammad. Dengan harapan siapa yang membaca surat Yasin, memahami surat Yasin, mengamalkan kandungan dari surat Yasin, diharapkan atau Allah mengharapkan bagi yang membacanya meniru perilaku lahir maupun batin dari Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya gitu. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an dan Al-Qur'an. Qur'an itu bacaan, Iqra itu bacaan. Setiap kata yang berangkat an itu melambangkan kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang telah disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Kitab-kitab terdahulu, mulai dari Injil, Zabur, Taurat, semua disempurnakan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran dibagi 3. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Quranul Qadim, dan yang ketiga Al-Quranul Mubin. Siapa-siapa yang bisa membaca Al-Quran pasti Al-Hakim, pasti bijaksana, pasti mengetahui hikmah yang ada di balik Al-Quran, yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Semakin kita baca Al-Quran, semakin Allah memberi hikmah kepada kita. Hikmah berupa kebijaksanaan, hikmah berupa kelebihan batin. Makanya di surat Yasin ini kita harus bisa membaca Al-Quranil Hakim, karena Kanjeng Nabi Muhammad waktu menerima Al-Quran ini diawali dengan surat Al-Alaq. Itu berada di gua Hira.
kenapa kok tidak di masjid? Diturunkannya pertama kali Al-Quran, kenapa kok tidak di masjid? Kok bahkan berada di gua? Sama kebiasaan nabi-nabi terdahulu, seperti Kanjeng Nabi Musa juga sering berada di gua, bertapa di gunung, bertapa di hutan. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad bertapa di dalam gua. Innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, termasuk bagian dari utusan. Diutus untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad? Ala siratin mustaqim. Diutus kepada jalannya Allah yang besar, mustaqim, yang lurus. Jadi kalau sirat itu adalah jalan yang besar, kalau sabil itu jalan yang kecil. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad diutus kepada jalan yang besar lagi lurus. Diutus oleh siapa? Diutus untuk siapa? Tanzilal Azizir Rahim. Diutus oleh yang menurunkan Al-Quran ini. Siapa? Al-Aziz, yang maha mulia, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kalau yang mengutus adalah Al-Aziz, Ar-Rahim, dan sudah ditunjukkan jalannya, jalannya besar lagi lurus, seharusnya dengan Al-Quran ini kita bisa sampai kepada yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Aziz, yang Maha Mulia, Ar-Rahim, dan penyayang. Jadi kalau kita menjalankan isi dari Al-Quran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, pastilah kita akan bijaksana, akan dapat mendapatkan hikmah di balik kandungan Al-Quran. Makanya kita, Al-Quran ini juga disebutkan Al-Hadi sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Terus juga Al-Quran ini dinamakan As-Sifa, penyembuh bagi penyakit hati. Nur juga sebagai cahaya. Jadi yang dinamakan petunjuk karena ada cahaya yang memancar dari dalam jiwa. Jadi intinya di sini, Yasin adalah Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai pedomannya, Al-Hakim supaya bijaksana. Jadi kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara memahami Al-Quran, tahu makna dari Al-Quran, paham terhadap isi dari Al-Quran, kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita bisa memahami Al-Quran, melakukan isi Al-Quran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, pastilah kita akan tahu, akan sampai kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala melalui jalannya siratim mustaqim. Kalau kita sudah tahu Al-Quran ini diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Aziz, Maha Rahim, dan Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Pastilah untuk umat Nabiuna Muhammad. Nabiuna Muhammad diturunkan untuk siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabiuna Muhammad diturunkan oleh Allah tidak lain, tidak bukan hanya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi untuk rahmat seluruh manusia mendapatkan rahmat, seluruh alam mendapatkan rahmat, seluruh makhluk hidup mendapatkan rahmat, semua ciptaannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara diutusnya Kanjeng Nabiuna Muhammad. Kembali lagi kepada suratul Yasin, banyak penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di antaranya, man qara'ai suratul Yasin fi lailatul Jum'ah ghafara lahu. Siapa-siapa orang yang membaca Yasin di malam Jumat, maka dia dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Ada juga siapa-siapa orang yang ingin dikabulkan hajatnya, bacalah suratul Yasin. Siapa orang yang ingin bijaksana, ingin mulia dunia akhirat, bacalah surat Yasin. Apabila ada orang meninggal, bacakan surat Yasin. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita yang membacanya mendapatkan hikmah, menjadi bijaksana, bisa membaca diri kita sendiri, bukan orang lain. Namun ada hikmah bagi diri kita, ada kemanfaatan bagi diri kita. Kalau sudah bermanfaat pada diri kita sendiri, pastilah akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah di balik surat Yasin ini. Dan Kanjeng Nabiuna Muhammad sebagai utusan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalannya yang lurus. Untuk apa? Untuk kemana? Untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Aziz dan Maha Rahim. Kalau sirat adalah jalannya yang besar, kalau sabil jalannya yang kecil. Udah cabang-cabang udah kalau sabil. Kalau sirat ini besar, mustaqim lagi lurus. Ini namanya orang berjalan di sirat yang besar, lagi mustaqim, enak. Banyak orang yang berjalan di situ. Namanya besar, nggak akan tabrakan, nggak akan senggol-senggolan. Namun ada juga yang belok-belok. Kalau lempeng seperti di tol misalkan, lempeng, lebar, lurus, kadang itu akan membuat kita terlena. Sering terjadi fata morgana. Saking lurusnya, saking enaknya jalan, akhirnya kita ketiduran. Kadang kita lupa kalau kita lagi sedang berkendaraan, saking enaknya. Lain kalau jalan di
Di gang kecil perlu hati-hati, takut kita jatuh ke jurang karena jalannya kecil, takut kita jatuh ke sawah karena jalannya kecil. Namun kalau jalannya besar, lebar seperti tol, banyak kita terlena dan kita itu sering tertidur di dalam tol itu. Saking enaknya kadang kita tertidur. Nah, makanya Yasin ini suruh sampaikan oleh Allah. Diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad ke jalan yang besar lagi lurus ini. Karena apa? Kebanyakan orang terlena. Litundiro qaumam ma undiro aba'uhum. Undir tetap Kanjeng Nabi itu sebagai peringatan. Aba'uhum fahum ghafilun. Jadi diutus Kanjeng Nabi itu sebagai peringatan ke sebuah kaum yang mana aba'uhum, bapak-bapaknya, kakek moyangnya, nenek moyangnya dulu belum pernah mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, dan mereka yang berada di siratal mustaqim kebanyakan ghafilun, kebanyakan lalai, enteng. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad, sungguh-sungguh, haqqal qawlu, hak kebenaran, qaul yang diucapkan, ala aktsarihim kepada kebanyakan manusia, fahum la yu'minun, namun kebanyakan manusia itu tidak beriman, tidak yakin bahwa dirinya sedang berada di jalan yang lurus. Banyak orang terlena dengan berasumsi, dengan berkeyakinan kalau lewat tol lebih cepat, sudah berbayar terus punya keyakinan lebih cepat. Namun kenyataannya kadang kalau lewat tol itu lebih jauh. Kalau lewat tol itu lebih jauh. Kemarin mau ke Jombang aja lewat tol masih ke Surabaya dulu. Habis dari Surabaya ke Mojokerto dulu, ke tol Mojokerto. Habis dari Mojokerto baru ke Jombang. Ke Surabaya sudah 80 kilo. Dari Surabaya ke Jombang 80 kilo. Jadi perjalanan lewat tol dari Malang ke Jombang 160 kilo. Sedangkan kita kalau nggak pakai tol, nggak pakai siratal mustaqim, pakai sabilillah ke arah Batu, terus habis Batu mana? Lantang, mana lagi? Kasembon, itu kurang lebih hanya 80 kilo. Gak berbayar. Namun kita harus ekstra hati-hati karena jalannya sempit, lagi gak enak, berbelok-belok. Namun mau lewat manapun kita, mau lewat tol, mau lewat jalan sempit, yang penting kita ada niatan yang sungguh-sungguh dengan membuktikan kita berjalan, menjalani jalan-jalan itu, lewat tol maupun lewat jalan yang sempit, dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa ini adalah petunjuk dari Allah, melewati Rasulullah sebagai pedomannya adalah Al-Quran. Pastilah kita
akan sampai kepada Allah yang Maha Aziz juga Maha Rahim, yang Maha Mulia juga Maha Penyayang. Mau lewat jalan apapun, yang penting kita bersungguh-sungguh, yang penting kita karena Allah, yang penting kita bergerak. Pastilah suatu saat kita akan sampai, akan dituntun oleh Allah, akan diberi hikmah oleh Allah di balik kita melakukan, memahami dan mengerjakan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah perantara kita membaca Al-Quran. Dan besok di yaumil qiyamah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya, mempelajarinya. Dan Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yaitu yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, atau yang mempelajari Al-Quran dan mempraktekkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hud